Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah sebuah kisah sebagai suri teladan bagi seluruh manusia hingga akhir zaman. Kisah sebuah keluarga mulia yang sangat soleh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Lebih dari 5.000 tahun yang lalu, di sebuah tempat di daerah Timur Tengah, hiduplah seorang lelaki yang sangat soleh bernama Ibrahim alaihissalam. Lelaki ini dikenal memiliki hati yang sangat lembut. Pekerjaannya mengajak orang untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laki-laki ini sama seperti manusia lainnya. Dia membutuhkan istri dan dia membutuhkan anak. Sudah lama ia menikah dengan istrinya Siti Sarah. Tapi Allah belum juga mengaruniakan seorang anak pun kepada mereka. Setiap malam ia berdoa, "Ya Allah, berikanlah aku keturunan yang soleh ya Allah. Keturunan yang dapat melanjutkan apa yang aku lakukan ini ya Allah." Bertahun-tahun hidup kami sepi. Tak ada tangisan lucu seorang bayi. Tak ada gelak tawa anak-anak. Karena itu ya Allah, anugerahkanlah kami anak yang soleh. Minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Ia tetap sabar bersimpuh memohon kepada Allah. Ya Allah, karuniakanlah kami seorang anak yang soleh ya Allah. Kini aku sudah tua ya Allah. Aku kesepian ya Allah. Ya Allah, karena itu anugerahkanlah kami anak ya Allah. Kabulkanlah ya Rahman. Usia laki-laki itu kini semakin lanjut, hingga hampir ia putus harapan. Sekarang bagaimana mungkin aku memiliki seorang anak? Aku dan istriku sudah tidak lagi muda, pikirnya. Di tengah keputusasaannya, tiba-tiba Allah memberikan jawaban. Allah memberikan ia seorang istri lagi yang bernama Siti Hajar, yang kelak akan melahirkan seorang anak. Dan benar saja, akhirnya lahirlah seorang anak laki-laki. Anak laki-laki yang tampan raut wajahnya, ikal rambutnya, putih kulitnya. Sujud syukur sang ayah ketika mendapatkan kebahagiaan ini. Rasa syukur, rasa bahagia yang tak terperi. Orang tua itu merasakan kebahagiaan yang sangat indah yang tak pernah dirasakannya selama hidup. Kemudian ia pandangi wajah anaknya. Ia pandangi anaknya yang begitu tampan. Ia ciumi, ia peluk. Namun, belum lama ia menikmati kebahagiaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang tua itu untuk pergi membawa anak dan istrinya ke sebuah tempat yang disebut Lembah Bakkah. Dengan berat hati,
ia membawa anak dan istrinya ke lembah Bakkah. Di sana ia harus meninggalkan anak dan istrinya itu di padang pasir yang tandus di antara dua bukit Sofa dan Marwah. Kala itu air matanya bercucuran. Tak mampu ia berkata sepatah kata pun kepada sang istri. Tak mampu ia mengucapkan salam perpisahan kepada sang anak. Ia hanya bisa berjalan membelakangi istri dan anaknya. Pada saat itu, sang istri menggendong sang anak seraya berkata, "Suamiku, engkau akan pergi kemana? Tempat ini adalah padang pasir yang tandus, dan anak ini masih bayi. Mengapa engkau tega meninggalkan kami di tempat seperti ini?" Lelaki tua itu tak mampu lagi menjawab pertanyaan istrinya. Ia hanya bisa merunduk dengan air mata berlinang membasahi pipinya. Kemudian akhirnya istrinya berkata, "Apakah ini perintah Allah? Apakah ini perintah dari Allah, suamiku?" Maka pada saat itulah sang ayah berbalik sambil berkata, "Benar istriku, ini adalah perintah dari Allah." Kemudian sang istri berkata, "Apabila benar ini perintah Allah, maka pergilah. Aku ikhlas, aku akan menjaga anakmu. Aku yakin Allah akan menyelamatkan anak ini. Pergilah, kami ikhlas, biar Allah yang menjaga kami." Kemudian orang tua itu berjalan dengan kepala merunduk. Air matanya bercucuran. Sebelum melanjutkan perjalanan ia berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, aku telah tempatkan sebagian keturunanku di tempat yang tidak ada satupun tanaman yang tumbuh di dekat rumah-Mu yang mulia. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah mereka orang-orang yang mendirikan sholat. Jadikanlah hati sebagian manusia menyayangi dan memuliakan mereka. Anugerahilah mereka buah-buahan sebagai rizki, agar mereka menjadi orang-orang yang bersyukur." Akhirnya ia mulai berjalan. Ia berjalan terus menuju ke sebuah kota, hingga berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, hingga lebih dari 10 tahun, 12 tahun, ia pergi meninggalkan keluarganya di tempat yang tandus tanpa sumber kehidupan. Namun ia yakin Allah pasti menjaga keluarganya. Dan benar, Allah menepati janjinya. Allah menyelamatkan sang ibu dan anak kecil tersebut. Kini, setelah hampir 12 tahun berlalu, tugas-tugasnya telah diselesaikan dengan baik. Kini orang tua itu ingin kembali menemui anak tercintanya. Dadanya penuh dengan rasa rindu yang tertahan. Rindu membayangkan istri tercinta. Rindu membayangkan anak yang telah ditinggalkannya di antara bukit Sofa dan Marwah. Kemudian ia mulai berjalan. Ia berjalan seorang diri menembus padang pasir yang panas. Berhari-hari ia berjalan, berminggu-minggu, berbulan-bulan ia berjalan dengan hati rindu tak terperi kepada putra kesayangannya. Hingga setelah berbulan-bulan ia berjalan, ia akhirnya kembali ke sebuah tempat yang selama ini ia rindukan. Tempat di mana ia tinggalkan istri dan anaknya. Kemudian ia bergegas ke rumahnya. Ia temui istrinya. "Istriku, ini aku. Di mana anak kita?" Kemudian mereka berdua mencari anaknya. Dan pada saat itu, dilihatnya seorang anak laki-laki yang rambutnya ikal,
Wajahnya begitu tampan, begitu indah rupawan. Kemudian dipanggillah oleh ibunya. Ismail, kesini nak, ini ayahmu. Kemudian si anak berdiri dan ia termangu melihat ayahnya. Apakah ini ayahku, Bu? Iya, aku ayahmu nak. Kemudian mereka saling berpelukan dengan sangat erat melepas rindu. Maafkan ayah nak, maafkan ayah nak, maafkan ayah yang selama ini tidak bisa menemanimu nak. Hari itu sungguh menjadi hari yang paling membahagiakan bagi keluarga itu. Mereka pun akhirnya pulang ke rumahnya. Dan sesampainya di rumah, mereka mulai bercengkrama bertukar cerita. Sang ayah bercerita tentang perjuangannya, dan sang anak bercerita tentang bagaimana ia tumbuh menjadi besar. Mereka tertawa bahagia, melepas rindu setelah sekian tahun mereka berpisah. Hingga akhirnya malam hari mereka tertidur. Dan pada saat itu, di tengah malam, sang ayah bermimpi. Mimpi dari Allah Azza wa Jalla. Dalam mimpi itu ia diperintahkan untuk menyembelih putra kesayangannya itu. Seketika itu pun ia terbangun dari tidurnya. Ia tersentak. Ya Allah, apakah benar mimpi ini perintah darimu ya Allah? Bagaimana aku mampu melakukannya ya Allah? Aku begitu sayang kepada anakku ya Allah. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan. Ulangi mimpi itu sekali lagi, agar aku yakin bahwa ini darimu ya Allah. Pada saat itu tanggal 8 Zulhijjah. Akhirnya esokan malamnya tanggal 9 Zulhijjah, mimpi itu terulang kembali. Ibrahim, sembelihlah apa yang kau cintai itu. Ia tersentak, dan kini ia yakin dengan hakul yakin bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan bagaimana mungkin seorang ayah mampu menyembelih anak kesayangannya. Hatinya hampir hancur, pikirannya benar-benar resah dan gelisah. Esok paginya, ia bangun dan air mata terus berlinang. Kemudian ia panggil putranya. Nak, sini nak. Ayah ingin bicara padamu nak. Anakku, bolehkah ayah mengatakan sesuatu padamu? Ayah sangat sayang padamu nak. Ayah sangat cinta padamu nak. Ya Allah, bagaimana aku harus menyampaikan ini padanya? Kemudian sang anak itu pun berkata, Ayah, apabila ini perintah dari Allah, maka katakan saja ayah. Ya Allah, begitu mulianya akhlak anak ini ya Allah. Katakan ayah, insya Allah aku siap menerimanya. Nak, kamu harus tahu, ayah sangat sayang padamu. Tapi ayah diperintah oleh Allah untuk menyembelih engkau nak. Maafkan ayah nak. Kemudian sang anak tanpa berkata-kata, ia peluk ayahnya dengan erat. Lakukan ayah, aku ikhlas. Lakukanlah untuk Allah. Insya Allah aku akan bersabar menerimanya. Sang ayah tak mampu menahan air matanya menyaksikan kemuliaan anaknya itu. Kemudian tanggal 10 Zulhijjah, sang ayah keluar membawa sebilah pisau yang sangat tajam. Bersama anaknya,
Mereka siap untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka berjalan ke sebuah bukit yang kecil. Sang anak berjalan merundukkan kepala, melambangkan keikhlasan. Sedangkan sang ayah yang terkenal hatinya lembut, ia berjalan dengan air mata bercucuran sepanjang jalan, hingga tibalah di suatu tempat, di sebuah bukit kecil. Di sana tanpa diperintah, sang anak membaringkan tubuhnya. Pada saat itu, sang ayah tak mampu menatap. Kemudian anak itu berkata sambil ia berbaring, Ayah, aku tahu engkau tak akan bisa melakukannya. Maka aku akan palingkan wajahku. Karena apabila engkau melihat wajahku, engkau tak akan mampu melakukannya. Aku akan palingkan mataku, ayah, agar engkau mampu melakukannya. Kemudian sang anak memiringkan wajahnya. Dan ketika dilihat sang ayah, pipinya yang begitu putih bersih, dilihat wajah yang penuh ikhlas, semakin deraslah air matanya membasahi pipinya dan janggutnya. Kemudian pisau yang sangat tajam itu siap untuk disembelihkan ke leher putra kesayangannya. Kemudian sebelumnya ia berdoa, Ya Allah, kini saksikan ya Allah, akan aku lakukan perintah-Mu ya Allah, akan aku korbankan semuanya ya Allah, hartaku, keluargaku, anak kesayanganku, semuanya untuk-Mu sebagai bukti cintaku padamu ya Allah. La ilaha illallah. Bismillah ya Allahu Akbar. Ia kerahkan seluruh tenaganya dengan air mata bercucuran. Namun keajaiban terjadi. Pisau yang tajam itu tak mampu melukai leher Ismail. Seketika itu langit mengguntur. Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpimu. Sesungguhnya kami akan memberikan balasan yang baik kepada orang-orang yang taat. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata. Sesungguhnya aku tidak memintamu untuk menyembelih anakmu, tapi sembelihlah cintamu kepada dunia. Sembelihlah cintamu kepada anakmu yang melebihi cintamu kepadaku Ibrahim. Ampun ya Allah, ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah, ampuni kami ya Allah yang selama ini lebih mencintai anak-anak kami ya Allah, lebih mencintai keluarga kami ya Allah, lebih mencintai dunia daripada mencintai Engkau ya Allah. Akhirnya Allah memberikan domba yang besar sebagai tebusan untuk Ismail. Dan mereka pun bersyukur atas nikmat Allah yang besar ini. Dengan membaca takbir dan memuji Allah, mereka beranjak pulang ke rumahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd.